ihdahunna biturabin. Ya, salah satunya yang pertamanya dengan dicampur tanah. Tanahnya kriterianya bagaimana? Mujzi'in fit tayammum, yang dimana tanahnya itu ya tanah yang dipakai untuk bertayamum. Artinya tanahnya harus ada apa? Ada debunya. Tanah lempung tuh kayak gitu. Itu kan kalau dipukul gini keluar debunya? Enggak kan? Nah, kalau itu berarti apa? Tidak sah untuk apa? Untuk dijadikan sebagai campuran di dalam membersihkan najis yang mughalladhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita mengkaji syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ibadah kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa untuk kita persembahkan dan hanturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para ikhwah sekalian, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya As-Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu wa radiya'an, yang dimana pada pertemuan kali ini, pada malam kali ini kita memasuki bab an-najasah, bab yang menjelaskan tentang najis. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasannya di antara yang menghalangi sahnya sholat atau syarat sahnya sholat itu haruslah seseorang yang melaksanakannya itu bersih daripada dua hadas dan juga najis. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana cara menghilangkan ya hadas baik yang kecil maupun yang besar, yaitu dengan wudhu dan juga mandi janabah. Lalu kita masuk kepada bagaimana tata cara untuk memenuhi syarat yang kedua atau yang lainnya selanjutnya daripada syarat sahnya sholat, yaitu melaksanakannya dalam kondisi suci bersih daripada najis. Nah, maka kita membahas hukum-hukum atau masalah yang berkaitan seputar masalah najasah, yaitu najis. Sebagaimana seperti biasa dalam kitab ini, penulis rahimahullahu ta'ala wa radiya'an memulai dengan menjelaskan definisinya terlebih dahulu sebelum memasuki permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan, di mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan an-najasatu lughatan, najis atau najasah itu secara bahasa adalah al-mustaqdzar, segala sesuatu yang dianggap kotor ataupun menjijikkan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dianggap oleh kita semua atau orang kebanyakan itu sebagai suatu hal yang menjijikkan atau hal yang kotor, itu secara bahasa dikatakan sebagai najasah atau najis ya. Baik yang sifatnya itu memang najis secara syariat atau dia suci. Jadi nggak setiap yang menjijikkan itu, yang dianggap kotor itu dia statusnya sebagai suatu hal yang najis di dalam syariat. Seperti halnya misalnya reak, ya, ingus, ya. Itu kan semua hal yang menjijikkan yang kalau ada orang kita semua ini terkena kedua hal tersebut pasti kita cuci kan, kita bersihkan kan.
Tetapi apakah kita membersihkannya dikarenakan bila kita sholat dalam kondisi terdapat reak ataupun ingus yang ada di tubuh ataupun pakaian kita menyebabkan sholat yang kita kerjakan menjadi tidak sah? Enggak kan? Nah, tapi itu dikarenakan memang ya mustaqdar, kita ya jijik aja atau merasa ini sebuah atau suatu hal yang kotor yang harus untuk kita bersihkan. Itu secara bahasa. Ya tentu setiap najis secara syariat itu pasti adalah hal yang menjijikkan atau hal yang dianggap kotor ya oleh manusia. Beliau lalu melanjutkan wa syar'an ya, syar'an secara syariat ya, mustaqdarun ya, suatu hal segala hal yang dianggap kotor atau menjijikkan, yang dimana hal tersebut ya, suatu hal yang kotor atau yang menjijikkan tersebut yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis ya, dia menjadi menghalangi sahnya salat yang dikerjakan bila tidak ada rukhsah yang mengizinkannya. Artinya bila kondisinya tidak memungkinkan untuk berlaku rukhsah padanya, artinya seseorang yang ada najis pada tubuhnya atau pakaian atau tempat di mana dia sholat itu menjadikan apa? Tidak sah sholatnya. Tapi kalau ada rukhsahnya, boleh. Contohnya seperti apa? Misalnya seseorang sebelum situ kita ketahui di antara yang hal yang najis itu adalah apa? Darah. Betul ya? Darah. Tapi kalau misalnya ada orang yang terluka dan kebetulan lukanya itu belum kunjung sembuh juga, artinya masih mengeluarkan darah baik dalam jumlah yang atau dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit. Nah, terus kita sholat. Nah, di antara konsekuensi adanya najis pada tubuh atau pakaian kita menjadikan apa salatnya nggak sah kan? Betul ya? Nah, apakah hal tersebut menjadikan sholat kita nggak sah karena adanya najis pada tubuh atau pakaian kita? Nggak. Tetap sah. Karena kenapa? Adanya rukhsah. Dikarenakan ketidakmampuan kita untuk menghilangkan najis yang ada di tubuh kita, yaitu berupa luka dan darah yang keluar daripada luka yang kita derita. Yang dimana dampaknya kalau misalnya kita bersihkan, kita siram air tuh lukanya, bisa tambah parah lukanya. Bahkan bisa apa? Bisa menyebabkan namanya kematian. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada hal yang menarik di mana penulis ini setelah nanti membahas masalah najis itu najasah ini, beliau melanjutkannya dengan pembahasan tayamum. Pembahasan tayamum, ya. Ini memberikan sebuah isyarat bahwasannya syarat sahnya seseorang untuk bertayamum itu harus menghilangkan najis yang ada pada tubuhnya. Artinya kalau ada najis di tubuhnya dia nggak hilangkan, itu menjadikan tayamum yang dia kerjakan itu tidak diterima. Lalu yang kedua adalah di mana beliau rahimahullahu taala menaruh bab najasah ini setelah pembahasan tentang wudhu dan juga mandi janabah. Ini juga memberikan isyarat bahwasannya seseorang yang mau melakukan wudhu dan mandi janabah tidak diharuskan untuk menghilangkan najis yang ada di tubuhnya. Jadi misalnya ya, orang wudhu setelah misalnya buang air, ya, buang air kecil maupun buang air besar. Tentu dengan dia melakukan wudhu menghilangkan hadasnya kan, tetapi najis yang ada pada tubuhnya masih ada dikarenakan ia belum melakukan apa? Istinja. Betul ya? Boleh nggak dia wudhu sebelum dia istinja? Boleh, wudhu dulu, baru setelah wudhu dia istinja. Selama dalam proses istinja itu dia tidak apa? Melakukan pembatal wudhu. Yaitu seperti apa? Misalnya memegang kemaluannya dengan bagian dalam telapak tangannya. Jelas ya? Nah itu dia. Baik. Selanjutnya aqsamun najasah. Nah, jadi najis ini pembahasan najis itu atau pengklasifikasian najis itu ya dari sisi apa? Dari sisi zatnya dan cara membersihkannya. Cara
membersihkan. Kenapa? Jadi dari cara zatnya ini diklasifikasikan menjadi berapa? Menjadi dua. Ainiyah, ya. Ainiyah dan hukmiyah. Ya, ainiyah itu apa? Yang dimana masih bisa dirasakan dengan apa rasanya. Nah, rasa tuh kayak gimana yang bisa dirasakan? Kayak misalnya kita berdarah di gusi kita, itu kan keluar darah kan? Itu nanti terasa kan, ada rasa ya gimana, ada beda di mulut kita. Atau bisa dilihat dengan bisa dicium aromanya, tercium aromanya. Atau bisa apa lagi? Dengan dilihat adanya perubahan. Nah, itu itu ainiyah. Adapun hukmiyah, ya, hukmiyah itu najis yang sudah hilang sifat-sifat tersebut, 3 sifat tersebut. Seperti misalnya orang yang terkena air seni di tangannya, yang dimana dia tidak sempat untuk membersihkannya sampai air seninya kering dan bahkan hilang baunya. Apakah lantas dengan hilang bau dan air seninya itu kita lantas mengatakan ini suci? Enggak, tetap masih dikategorikan sebagai terkena najis. Artinya dihukumi walaupun zatnya itu sudah tidak bisa tercium atau terlihat lagi, ya itu dia. Nah, cara membersihkannya ada berapa? Ada 3. Betul nggak? Betul nggak? Mughalladhah, mukhaffafah, dan selanjutnya adalah mutawassithah. Oke. Nah, ketika kita mengetahui ini, ya, semua pembagian ini saling berkaitan, berkaitan. Nah, itu nanti kita akan mengetahui ketika hukum ainiyah, ya, dia mughalladhah, bagaimana cara membersihkannya. Hukmiyah, ainiyah mutawassit atau mukhaffafah itu caranya berbeda lagi. Hukmiyah, mughalladhah dan itu seterusnya itu berbeda cara membersihkannya. Secara umum dipahami dulu pemetaannya, ya. Nanti baru kita jelaskan secara terperinci, baru bisa dipahami pemetaan ini apa tujuannya atau apa yang bisa kita tangkap dari pemetaan ini. Baik. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan aqsamun najasah, pembagian najis. Dari mana, sudut pandang mana? Dari cara membersihkannya. Aqsamun najasah thalathatun. Pembagian najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama mughalladhah, yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah. Ya. Mughalladhah itu berat, ya. Mukhaffafah itu ringan, mutawassithah itu tengah-tengah, ya. Fal mughalladhah ini apa? Najasatul kalbi wal khinzir, ya. Jadi setiap bagian daripada apa? Anjing dan juga babi itu semuanya najis. Ya, setiap bagiannya, ya, atau hewan yang terlahir dari salah satu di antara keduanya. Bisa dipahami. Jadi misalnya bila memungkinkan adanya kawin silang, misalnya antara anjing dengan kambing. Nah, kambingnya suci kan, melahirkan hewan baru. Maka hukum hewan barunya ini apa? Najisnya najis mughalladhah, ya. Nah, itu dia. Begitu juga kalau babi dan atau apalagi kalau kedua-duanya kalau bisa. Mughalladhah murakkabah, ya.
Mughalathah kuadrat. Nah, najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma, atau yang dilahirkan dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu di antara keduanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika anjing ya minum dari wadah tempat minum kalian, ya, maka cucilah sebanyak berapa kali? 7 kali, ya. Ulahunna biturab, yang pertama dicampur dengan tanah. Jelas ya. Nah, akan tetapi perlu dipahami, kadang orang jadi, Ustaz, kalau anjing sama babi dua-duanya semuanya bagian tubuhnya najis, berarti kita nyenggol dikit nih udah kena najis loh. Nah, ini harusnya ada difahami. Perpindahan najis itu adalah dengan perantara basahan. Imma yang anjingnya atau babinya itu yang ada airnya basah, lalu kita kering dan dia nempel ke kita, sehingga menyebabkan najis yang ada di anjing tersebut menjadi berpindah ke kita, atau kitanya yang memang basah kondisinya, lalu anjingnya menempel ke kita sehingga najis yang ada pada anjing atau babi tersebut menjadi berpindah kepada kita semua. Akan tapi kalau dua-duanya kering, dua-duanya kering, tidak berpindah najis dari anjing ke tubuh kita yang dimana kita memegang anjing tersebut, enggak. Jadi kalau kita megang gini doang nih, kalau anjingnya kering, dipastikan kering, ya, itu tidak menjadikan tangan kita ini terkena najis, ya. Nah, lalu wal mukhaffafah yaitu yang ringan, itu apa? Baulus sabi, ya, air kencingnya anak laki-laki, ya, bayi, ya, betul, anak bayi laki-laki. Nah, di sini Syekh Sayyid rahimahullah taala mengatakan baul, artinya kalau misalnya muntahan ataupun kotorannya, fesesnya itu tidak dihukumi sebagai mukhaffafah. Mukhaffafahnya hanya pada mana? Terbatas pada air kencingnya saja. Apakah setiap bayi laki-laki ini hukumnya dihukumi air kencingnya itu sebagai najis mukhaffafah? Enggak ada kriterianya. Pertama apa? Alladzi lam yat'am litaghadzi ghairal laban, yang dimana dia belum makan apa-apa untuk tumbuh kembangnya, melainkan hanya susu aja. Lihat, untuk tumbuh kembangnya saja. Artinya kalau dia memakan atau mengkonsumsi selain susu, tapi dalam rangka tujuannya apa? Misalnya untuk berobat atau melaksanakan sunnah, bukan sebagai rutinitas. Kayak orang anak bayi ditahnik. Apa tahnik tiap hari? Enggak kan? Sekali aja kan? Enggak tiap hari. Nah, apakah lantas ketika ditahnik ini menjadikan status air seninya ini berubah? Enggak. Karena kenapa? Yang diberikan kepada anak ini bukan sebagai konsumsi hariannya. Ya. Susunya ASI. Nah, baru mau Anda jelasin, antum udah tanya dulu. Susu ini tidak terbatas pada ASI saja. Bila dikasih sufor, ya, susu formula, atau bahkan susu misalnya susu kambing, ini menurut pendapat mu'tamad, walaupun ada sebagian Syafi'iyah seperti Imam Az-Zura'i mengatakan kalau susu kambing, susu sapi nggak dihitungnya sebagai apa? Sebagai makanan, bukan sebagai susu. Tapi pendapat mu'tamad yang resmi dalam mazhab Syafi'i, susu kambing, susu sapi juga dihukumi sebagai susu, seperti halnya ASI. Ya. Jadi kalau misalnya ada bayi yang kebetulan entah bagaimana tidak mendapatkan ASI dari ibunya, ya, lalu dia diberikan langsung diberikan susu formula dari awal, dari mulai kelahirannya, maka tetap dihitung anak bayi laki-laki tersebut ke air kencingnya sebagai air kencing mukhaffafah. Lalu yang selanjutnya, syarat yang kedua adalah
walam yablughil haulaini, dan anak tersebut belum mencapai usia 2 tahun. Artinya bila setelah sampai usia 2 tahun, walaupun dia masih minum susu terus, dia nggak makan apa-apa tuh, nggak mengkonsumsi apa-apa selain susu aja, ya, tetap najisnya tidak dihukumi sebagai najasah mukhaffafah. Jelas ya? Nah, lalu yang selanjutnya adalah wal mutawassithah, dan yang pertengahan baqin najasat kal khamr. Maka seluruh najis atau najis yang lainnya selain daripada apa? Ya, najisnya anjing, najisnya babi, lalu air kencingnya anak bayi laki-laki. Selain dari 3 hal ini, maka dikategorikan, diklasifikasikan sebagai najis apa? Mutawassithah. Ya. Kal khamr, seperti halnya khamr. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun, sesungguhnya khamr dan perjudian, wal ansabu berhala, wal azlamu mengundi nasib, rijsun. Rijsun, dia najis. Ustaz, tapi di sini yang disebut bukan hanya khamr aja. Betul kan? Dalam ayat ini nih. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 nih. Kalau mau dilihat. Al-Maidah ayat 90. Yang disebut judi, berhala itu najis. Berarti kalau ada orang main judi bersih-bersih gitu. Ya kan? Betul nggak? Berhala, megang berhala, terus dia bersihin tangannya. Ngundi nasib dia harus bersihin tangan yang dipakai buat pengundi nasib. Nah, ketiga hal tersebut najisnya najis ma'nawiyah, najasah ma'nawiyah secara maknanya. Lalu kenapa yang khamr secara hakikiyah, dzatiyahnya yang dihukumi dengan sebagai najasah hakikiyah. Ya. Ada beberapa dalil. Tapi yang jelas diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 21, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka memberikan minum kepada mereka penduduk surga minuman tahur, yang dimana konteks ini bicaranya apa? Khamr. Dan Allah mensifatinya khamr yang suci. Artinya ketika sampai di akhirat khamr ini menjadi suci yang sebelumnya dia haram dan juga najis. Ya. Jelas ya? Kalau misalnya khamr ini tidak najis, Allah cukup mengatakan syaraban wa saqahum rabbuhum syaraban. Allah memberikan mereka khamr saja. Artinya di surga berarti kalau Allah ngasih berarti dia halal. Tapi Allah nambahin dengan sifat tahura, dia suci, menunjukkan bahwasannya ketika di dunia dia selain haram, dia juga apa? Najis. Jelas ya? Nah, alhamdulillah. Jadi kita sudah mengetahui pengklasifikasian dari cara mana saja yang masuk ke dalam kategori mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah, yang dimana kita untuk mengetahui hal ini dalam cara apa? Untuk cara membersihkannya seperti apa? Nah, tazulun izalatun najasah, menghilangkan najis. Tazulun najasah al-mughalladhah. Ya. Nah, cara menghilangkan najasah yang mughalladhah itu ya, bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalat. Oke. Sebelum ke situ, hukumnya menghilangkan najis apa? Hukumnya apa? Menghilangkan najis. Wajib kalau mau melakukan Jadi gini, di dalam ilmu usul itu wajib itu dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya dibagi dua. Dari sisi waktu pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Pertama adalah mudayyaqah, al-wujub mudayyak wa muwassa'. Wajib yang sempit waktunya dan waktunya yang luas. Maksudnya luas dan sempit tuh bagaimana ya Ustadz? Kayak gini contohnya. Jadi syariat memberikan waktu
yang dimana di waktu tersebut nggak memungkinkan untuk melakukan ibadah yang diperintahkan, melainkan hanya ibadah itu saja. Kalau masih memungkinkan melakukan ibadah yang sejenisnya di dalam waktu yang ditentukan, maka itu muwassa, dilapangkan. Contoh gini, sholat waktu zuhur dari kapan? Ya gampangnya pakai jam deh, dari jam 12 sampai jam 3 kurang lebih ya. Kita masih mungkin nggak melakukan sholat di jam-jam segitu, selain daripada sholat yang diwajibkan kepada kita? Mungkin nggak? Sama-sama sholat kan? Tapi beda sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Itu menunjukkan bahwasannya wajibnya wajib yang luas. Kalau puasa di bulan Ramadan, mungkin nggak kita puasa sunnah di bulan Ramadan? Hah? Enggak, karena kenapa? Allah menetapkan waktunya, yang dimana waktunya itu memang ngepas untuk satu ibadah, nggak bisa untuk ibadah yang lainnya. Nah, jadi menghilangkan najis ini bisa menjadi muwassa, bisa menjadi mudayyak. Muwassanya itu kapan? Muwassanya itu sebelum ke situ dulu. Yang mudayyaknya dulu, mudayyak. Kalau kita udah tahu mudayyak, maka udah otomatis kita tahu muwassa. Mudayyak dua hal. Pertama, kalau mau sholat kita udah kena najis terus mau sholat, baru di situ harus kita segera untuk menghilangkan najis. Yang kedua adalah ketika seseorang secara sengaja atau teledor dia mengotori badan ataupun pakaiannya secara sengaja karena melumuri tubuh pakaian dan tempat sholat dengan najis, itu hukumnya apa? Haram. Nggak boleh. Nah, jadi kalau kita ngotorin sendiri secara sengaja, wajib kita untuk apa? Bersihkan. Maka selain daripada dua kondisi tersebut, hukumnya apa? Wajibnya muwassa secara luas. Jadi misalnya kita kena najis tidak secara sengaja, ya, kena najis sholat, tapi kita belum sempat untuk mau sholat karena masih ada kesibukan yang bener-bener yang memang nggak bisa kita tinggal, misalnya gitu. Nanti baru bisa sholatnya jam 1:30 misalnya. Apakah ketika jam 12 itu kita udah masuk waktu zuhur harus kita langsung untuk menghilangin najis? Enggak kan? Nanti begitu 1:30 kita pas sudah selesai mau sholat, baru diharuskan saat itu juga kita menghilangkan najisnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, baik. Nah, di sini As-Sayyid rahimahullahu taala memulai dengan menjelaskan bagaimana cara kita menghilangkan najis yang apa? Mughalladhah. Jadi najis dari mana nih? Najis dari anjing ataupun babi. Bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalat, dengan mencuci yang terkena najis dari kedua atau salah satu di antara kedua hewan tersebut dengan 7 kali cuci. Ya, bilasan, ya. Ihdahunna biturabin, ya, yang dimana salah satunya dari 7 kali bilasan tersebut dengan dicampur tanah. Dengan dicampur apa? Tanah. Nah, tata cara mencampur tanahnya ini bisa dengan 3 cara. Bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah apa? Kita taruh di wadah, di gelas begini misalnya, ya. Gelasnya ini langsung ditaruh di dalamnya apa? Tanah. Baru setelah itu langsung diratakan, langsung dituang. Ini yang paling afdol. Ya. Cara yang kedua adalah apa? Cara yang kedua, siram air di bagian yang kena najis, lalu dilemparin tanah. Atau cara yang ketiga kebalikannya, dilempar tanah terlebih dahulu, baru disiramkan air di atasnya. Jelas ya? Nah, di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ulahunna, yang pertamanya dicampur dengan tanah. Lalu di hadis yang lain, ukhrahunna, yang terakhirnya dicampur dengan tanah. Artinya secara umum pada bilasan yang keberapapun diperbolehkan kita untuk mencampur dengan tanah. Akan tetapi yang paling afdol
adalah pada bilasan yang pertama. Agar kenapa? Pada bilasan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai terakhir, posisi airnya air yang tidak berubah. Jadi posisi air apa? Air yang memang udah seperti sebelum dicampur dengan tanah. Jelas ya? Nah, perlu menjadi perhatian. Ya, perlu menjadi perhatian. Kan najis secara zatnya dibagi menjadi apa? Ainiyah dan juga hukmiyah. Nah, cara membersihkan ainiyah ini itu dengan menghilangkan zatnya terlebih dahulu. Zatnya terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contoh kita terapkan dalam kondisi dalam masalah najis mughalladhah. Misalnya ada kotoran anjing. Misalnya kita siram. Ya. Apakah siram 7 kali tapi kotorannya masih ada itu berarti dikatakan sudah menghilangkan najis? Enggak. Kita siram sampai hilang dulu kotorannya, baru setelah hilang itu baru dihitung siraman yang keberapa? Ke-1. Bisa dipahami ya? Hah? Bisa dipahami ya? Nah, baru kalau udah hilang nih, padahal udah 10 kali disiram nih. 10 kali dibilas, tapi begitu bilasan yang ke-10 atau siraman yang ke-10 hilang, baru itu dianggap berapa? 1. Baru tambah tanah, ini baru sisanya yang 6 kali baru selesai. Begitu juga di dalam membersihkan najasah mutawassithah. Nanti itu kayak gimana caranya? Jadi kalau ainiyah seperti itu, tapi kalau hukmiyah, jadi misalnya anjingnya kencing di lantai misalnya. Didiemin sampai akhirnya kering. Nah, baru siraman yang pertama itu dihitung yang keberapa? Ke-1. Baru kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Yang dimana di antara 7 kali bilasan itu dicampur dengan apa? Tanah. Baru itu dihitung 7 kali. Bisa dikatakan sah dalam menghilangkan najisnya. Baik. Nah, di sini As-Sayyid rahimahullahu taala menjelaskan ihdahunna biturabin. Ya, salah satunya yang pertamanya dengan dicampur tanah. Tanahnya kriterianya bagaimana? Mujzi'in fit tayammum, yang dimana tanahnya itu ya tanah yang dipakai untuk bertayamum. Artinya tanahnya harus ada apa? Ada debunya. Harus ada apa? Debunya. Dan nggak boleh tercampur dengan zat-zat yang lain ya selain daripada tanah. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau tanahnya yang kayak tanah, nah, jangan ngomong tanah sengketa, nggak ada. Apa? Tanah lempung tuh kayak gitu. Itu kan kalau dipukul gini keluar debunya, nggak kan? Nah, kalau itu berarti apa? Tidak sah untuk apa? Untuk dijadikan sebagai campuran di dalam membersihkan najis yang mughalladhah. Jelas ya? Oke, baik. Ada satu masalah lagi. Nggak ada di kitab nih, cuman biar menjadi pelengkap aja. Pelengkap informasi dan masalahnya. Kalau misalnya ternyata di tengah-tengah kita nyiram nih, tahu-tahu airnya ya yang dipakai untuk menyiram itu kena percikannya di kita. Kena percikannya di kita. Itu gimana tuh? Itu kan belum suci kan, belum bersih kan? Belum, ini tengah-tengah, bukan yang bilasan terakhir loh ya. Masih tengah-tengah. Bilasan yang kedua, ketiga, atau pokoknya di tengah-tengah lah. Di awal atau di tengah-tengah. Belum bilasan yang ke-7. Itu bagaimana? Kan soalnya belum bersih kan, belum suci kan? Berarti masih apa? Masih apa? Masih apa dulu? Najis ya? Oke, sekarang cara bersihkannya bagaimana? Ulang dari awal. Yang bilang dari awal siapa? Ulang dari awal. Jadi dari 1 kali lagi? Enggak. Jadi misalnya begini. Ya. Bilasan 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jelas ya? Ini nggak kena, ini kena, nggak kena, ini baru kena. Berarti bilasan keberapa? Ketiga. Bilasan ketiga, pas ketiga nih. Nah, yang ketiga kena nih. Yang ketiga kita kena nih. Pas ketiga nih, pas bilasan ketiga terus nyiprat ke kita. Jelas ya? Dan 3 kali ini untuk kok jadi 9 sih? 7. Iya, 7 dong. Ya. Sisa berapa untuk 7? 4. Jadi cukup bilas ke kita berapa? 4 kali doang. Jelas ya? Karena hukumnya yang nyiprat ke kita itu ada bilasan yang ketiga. Jelas ya? Nah, itu dia. Baik. Kenapa? Hah? Iya, tapi kan soalnya yang kena yang ke kita itu cipratan dari air bilasan yang ketiga. Jadi dia statusnya sudah membersih yang bilasan yang ketiga kan, yang kena ke kita kan. Kurang berapa untuk jadi 7? 4 ya sudah. Sebenarnya nggak masalah berarti. Hah? Nggak masalah berarti. Belum kena tanah gimana? Ya udah berarti campur dengan yang tanah. Baik yang bilasan ke-4, ke-5 atau ke-7. Tadi kenapa? Berarti sebenarnya nggak masalah dong. Karena yang ketiga itu juga sudah membersihkan, ya udah tinggal lanjutin aja. Tinggal lanjutin aja ya. Nah, jadi yang dikenain ke kita itu, yang kena cipratan ke kita itu cuma 4 kali bilasan. Oh, yang cipratannya itu. Iya, cipratannya. Itu 4 kali. Tetap yang itu juga tetap lanjutin. 4 kali, iya. Jelas ya? Sekarang kalau misalnya najisnya di tanah. Tanah. Ya udah kan kita tahu kalau ainiyah, hukmiyah, kalau ainiyah ilangin dulu kan zatnya. Udah hilang deh. Anggap hukmiyah, bagaimana caranya? Nggak tahu. Iya, guyur air aja udah. Terus saya sudah 7 kali guyur. Alhamdulillah ya. Bas insyaallah ini masalah-masalah walaupun nggak ada di kitab ini, tapi insyaallah menjadi jawaban nanti kalau antum ya apa? Di kehidupan kita sehari-hari insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya adalah wal mukhaffafah. Ya, najis yang apa? Najis yang ringan. Yaitu dengan apa? Birasyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu. Dengan mencipratkan saja, mempercikkan saja, mencipratkan ya. Tetapi mencipratkan di sini adalah apa? Dengan meratakan ke seluruh bagian yang kena. Jelas ya? Jadi misalnya begini. Ada meja. Misalnya. Ini ada meja nih ya. Kotak mejanya. Ini kena nih. Ya. Maka cipratkan airnya bukan begini doang. Ini berarti kan masih ada separuh yang apa? Nah, tapi harus keseluruhan yang terkena najis ini harus dicipratkan dengan najis. Maaf, dengan air ya. Dengan air. Ya. Nah, itu dia. Jadi diratakan keseluruhannya. Kalau sudah diratakan, baru dikatakan sudah apa? Sudah suci. Kalau misalnya ininya masih basah, di kain diperes. Kalau di kain diperes. Enggak dicipratkan, ya kan masih basah nih, kena nih kan, cipratkan, terus diperas. Jelas ya? Baik. Lalu selanjutnya adalah wal mutawassithah. Ya. Wal mutawassithah al-ainiyah. Ya, pertengahan yang ada zatnya. Wahiyallati laha launun, yang dimana yang ainiyah itu yang dia memiliki warna, aurih atau aroma ataupun rasa. Bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Pertama dia harus hilangkan warnanya dulu, aromanya terlebih dahulu, dan juga
rasanya. Tapi kalau kita kesulitan tidak bisa menghilangkan keseluruhannya, yang dimaafkan yang mana? Warna atau aroma? Warna atau aroma saja. Tapi kalau maksudnya cuma sisa warnanya doang atau sisa aromanya, baunya. Iya, baunya doang. Ya. Tapi kalau warna dan baunya masih ada barengan, itu belum hilang. Yang kagak bisa dimaafin itu apa? Kalau rasanya masih ada. Kebayangnya di mana tuh? Kalau misalnya gigi kita apa? Ada darahnya. Jelas ya? Walaupun misalnya di saat ngaca atau masih ada merah-merahnya, tapi di mulut ini udah nggak ada rasa darahnya. Misalnya begitu. Nah, itu tetap statusnya apa? Sudah tidak ada najis lagi. Jelas ya? Nah, ini juga bisa dilihat dari permasalahan apa? Seperti wanita haid yang misalnya kena roknya, pakaiannya, darah haidnya. Dia bersihin nggak bisa-bisa, yang sisa tinggal apa? Warnanya doang. Atau warnanya masih udah nggak ada, tapi masih ada baunya. Nah, itu dimaafkan, ya. Wal hukmiyah, adapun hukmiyah itu apa? Hiyallati la launa wala riha wala ta'ma laha. Dia nggak ada warnanya, kagak ada baunya, kagak ada rasanya. Bijaryil ma'i ala ma tanajjasa biha. Cukup dengan apa? Dengan mengalirkan, menuangkan air di atas najis tersebut. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Air kalau sedikit, airnya sedikit itu berapa? Kurang dari 2 kullah. Kalau mau bersihkan najis harus kita nuangin air dari atas. Nggak boleh wadahnya sedikit kita taruh, misalnya pakaian najis tuh, kita taruh rendem. Nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi harus apa? Disiram terlebih dahulu. Nah, ini makanya hati-hati mesin cuci. Nah, mesin cuci kan bajunya dulu kan. Nah, terus airnya ngalir dari samping-samping kan biasa kan. Jadi airnya dari mana? Dari atas. Dari bawah. Kan dari samping ya biasanya. Kalau khawatir najisnya di tengah sini bagaimana? Naik. Seperti apa? Seperti kita merendamkan najis ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Makanya kalau bisa pakaian dalam itu sebelum dicuci dimasukkan ke dalam mesin cuci, dibilas terlebih dahulu semuanya. Baru dimasukin ke mana? Mesin cuci. Nah, ini masih banyak yang kurang perhatian di sini. Hati-hati. Jangan Ustaz, udah wangi kok dikasih apa? Wangi, molto dan segala macam gitu. Kita nggak ngomong masalah apa? Masalah wangi atau nggak wangi, kelihatan bersih atau tidak bersih. Tetapi ini ta'abbud, sebuah ibadah berupa perbuatan dalam rangka untuk menghilangkan najis. Yang dimana namanya ibadah itu ada ketentuannya. Kalau ketentuannya tidak terpenuhi, artinya dampak dan konsekuensi dari ibadah tersebut tidak bisa didapatkan. Yaitu apa? Bersih, suci. Dalam konteks apa? Bicara mengenai menghilangkan najis. Naam. Baik, kita masuk pada al-istinja. Ya, al-istinja ini kenapa dilanjutkan dengan istinja? Dikarenakan istinja ini juga merupakan bagian dari apa? Menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Nah, al-istinja lughatan, istinja secara bahasa artinya qata', memotong. Jadi memotong dari segala sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang mengotori pakaian, tubuh atau diri kita. Atau bisa memotong dari apa? Sebab yang bisa mendatangkan azab. Karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di depan 2 kuburan, lalu beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, sungguh kedua-duanya sedang, penghuni 2 kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidaklah
ya, wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab dengan sesuatu yang mereka anggap ini bukan suatu hal yang besar. Bala innahu kabir, sungguh sebabnya ini adalah suatu hal yang besar sebetulnya. Amma ahaduhuma, adapun yang salah satunya ya adalah la yastabri'u minal baul, dia nggak bersihin dirinya setelah habis buang air kecil. Nah, jadi ketika kita beristinja ini, kita sedang memotong ya azab agar tidak bisa sampai ke kita. Nah, itu maka disebut istinja. Istinja itu artinya dan naju, artinya dipotong secara bahasa. Adapun secara syariat, izalatul kharij, ya, menghilangkan sesuatu yang keluar, an-najis, yang dimana najis, al-mulawwith, yang mengotori, ya, minal farji, keluarnya dari kemaluan. Artinya kalau keluarnya bukan dari kemaluan, maka bukan disebut istinja, tapi bersuci. Paham ya? Jadi beristinja ini hanya terkhusus pada najis yang keluar daripada mana? Kemaluan, depan maupun belakang. Anil farji, yang dimana dibersihkannya itu ada apa? Farajnya itu, kemaluan bagian depan atau bagian belakang, bimain, dengan air, au hajarin, ataupun batu. Nah, di sini As-Sayyid rahimahullahu taala mengatakan al-mulawwith, ya, al-mulawwith artinya yang mengotori. Misalnya yang mengotori itu seperti apa? Maaf, kayak kotoran ataupun buang air seni. Adapun bila yang keluar misalnya batu, ya, atau misalnya yang keluar maaf cacing, ya, itu tidak diharuskan untuk apa? Kita melakukan istinja setelah benda itu keluar. Atau yang misalnya keluarnya apa? Kentut, ya, gas. Karena itu tidak mengotori kan, kentut kan? Yang namanya gas ya udah nggak ada, kita nggak bisa nggak rasakan tuh. Maksudnya dalam artian tidak ada jejaknya kan, kayak gitu di tubuh kita, betul ya? Nah, bahkan para ulama menjelaskan apa? Kalau ada yang istinja karena setelah keluar ulat, ya, cacing, maaf, ataupun setelah keluar batu, ya, itu hukumnya mubah. Tapi terkhusus kalau keluar dari setelah keluar buang angin, ya, lalu dia istinja, ya, dikatakan sebagai itu hukumnya adalah makruh. Bahkan Imam Ar-Rafi'i mengatakan sebagai bid'ah. Nah, tapi Imam Nawawi mengatakan bid'ahnya kalau dia meyakini bahwasannya harus istinja setelah buang angin. Kalau dia nggak meyakini itu, hukumnya hanya terbatas apa? Makruh. Nah, ini jadi ini dari ungkapan ini, dari selisih pendapat kedua ulama besar ini, dua ulama kibar ini, bisa kita ambil sebuah pelajaran apa? Kadang sebuah perbuatan itu bisa menjadi bid'ah, dinilai sebagai sebuah hal yang bid'ah atau tidak, dengan dilihat apa? Dasar yang mendasari orang tersebut untuk melakukan perbuatan tersebut. Lihat, Imam An-Nawawi mengatakan, betul Imam Rafi'i itu, kan Imam Rafi'i mengatakan, siapa yang beristinja setelah buang angin, itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, Imam Nawawi mengatakan apa? Kalau dia meyakininya sebagai sunnah atau keharusan untuk apa? Beristinja setelah buang angin, maka dia apa? Baru menjadi bid'ah. Adapun kalau dia cuma hanya sekedar, ya, namanya orang kayak kepengen bersih aja, ya, dia istinja setelah buang angin, itu hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Kenapa dinilai makruh? Karena buang angin kan sering, akhirnya berdampak kepada apa? Pemborosan air. Sedangkan yang keluarnya batu, keluarnya cacing, itu uzur yang sangat jarang. Jelas ya? Nah, itu dia. Lihat, fuqaha begitu detail kan dalam pengklasifikasian. Kadang-kadang sebuah permasalahan yang kelihatannya seperti ada kemiripan, tapi kalau fuqaha yang mandang tuh baru bisa kelihatan tuh perbedaannya, sehingga menimbulkan hukum yang berbeda juga statusnya. Baik. Nah,
Lalu selanjutnya Sayyid rahimahullahu ta'ala akan melanjutkan penjelasan bagaimana cara beristinja, yang dimana istinja ini caranya ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang cukup, yang kedua adalah baik, yang ketiga adalah sangat baik, atau kita bisa kadang diungkapin dengan paripurna ya begitu ya. Nah itu bagaimana itu insyaallah tabaraka wa ta'ala akan kita bahas dan kita jelaskan di kajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam, wa sallallahu wa sallama wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.